Pemirsa masih di IDX Season Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Rio Rizaldi, founder Galeri Saham, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa, empat saham pilihan yang direkomendasikan. Antam baru saja kita bahas, direkomendasikan buy, supportnya di 1930, resistennya hingga 2100. Kemudian Inco juga direkomendasikan buy 6.900 hingga 7.700. Dari consumer ada Unilever setelah mengalami tekanan yang cukup dalam hari ini tampaknya sudah berbalik ke zona hijau. Rekomendasinya buy 4.510 hingga 4.880. Sementara dari pertambangan batu bara ada Adaro justru direkomendasikan sell 3.470 hingga tampaknya ada semacam sedikit kesalahan, mungkin ada miss dari posisi support dan resistennya, dapat Anda abaikan saja pemirsa untuk Adaro. Nanti kita akan coba singgung bersama dengan analis untuk hari ini. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rio Rizaldi yang merupakan founder Galeri Saham. Pak Rio, kita lanjutkan Pak. Yes, Pak David. Ya, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan ada Antam, Inco, Unilever, kemudian juga Adaro. Nah, kebetulan Antam tadi juga sempat kita bahas rekomendasinya seperti apa, support dan resistennya seperti apa, 1930 hingga 2100. Langsung saja kita ke saham pilihan kedua, Pak Rio. Inco direkomendasikan buy, pertimbangan terutama dari sisi teknikal dengan merekomendasikan Inco. Oke, jadi kalau kita melihat secara teknikal, teman-teman bisa lihat bahwa pola yang terbentuk di Inco lebih bagus dari Antam sebenarnya. Anda bisa melihat bahwa terbentuk pola ascending triangle di Inco dengan resisten itu di kisaran kurang lebih ya di kisaran 7.700, di kisaran untuk triangle itu 7.100. Jadi kalau dia bisa melewati 7.100, itu tendensinya adalah ke 7.700 masih sangat memungkinkan. Jadi pola yang terbentuk di Inco relatif lebih kuat jika terjadi bullish dibandingkan kalau terjadi di Antam. Walaupun tidak memungkiri bahwa kedua saham ini sama-sama potensial untuk bergerak bullish. Baik, tapi di penutupan sesi kedua hari ini tampaknya 7.100 sudah dilewati Pak. 7.150 Pak Rio. Betul Pak. Jadi level psikologis untuk Inco saat ini adalah 7.100 kuat atau enggak. Jadi kita coba lihat 2-3 hari ke depan Pak. Baik, dengan target price terdekat Pak Rio? Untuk target price terdekat mungkin kita bisa lihat sekitar resisten 7.700, untuk terdekat itu mungkin kurang lebih di kisaran 7.450 Pak. 7.450 penutupan hari ini di 7.150. Nah ini berkaitan juga dengan penguatan yang terjadi sudah cukup signifikan ini. Skenario-nya akan seperti apa? Apakah memang cukup rawan profit taking dengan penguatan signifikan hari ini ketika momentum itu terjadi dan ini bisa dimanfaatkan untuk masuk bagi para investor bagi yang belum sempat berpartisipasi sampai sejauh ini Pak Rio? Ya, jadi strateginya sama seperti Antam, buy on pullback, buy on correction Pak. Karena hari ini Inco ini juga menyisakan gap itu ada di level 6825 yang juga menjadi level support bagi Inco. Jadi pada dasarnya buy on pullback menjadi strategi menarik bagi teman-teman para trader yang ingin membeli saham Inco untuk nanti memaksimalkan bullish yang berpotensi terjadi. Oke, selain dari Antam dan Inco, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga pemirsa dari consumer, ada Unilever. Hari ini tampaknya ikut berbalik arah, Vario menguat di 1,76% di 4620 setelah di pekan sebelumnya ini mengalami koreksi yang cukup dalam di atas 6%. Secara teknikal Vario, penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini untuk Unilever, kalau kita bandingkan dengan pelemahan yang terjadi di dalam sepekan terakhir. Ya, jadi kalau melihat posisi yang terjadi, maka kita bisa lihat dalam 4 hari terakhir Unilever itu pada dasarnya sudah tertahan di area support cukup kuat, 4.500 sampai 4.510. Jadi dengan kondisi harga saham yang berada di atas support 4.500, maka buyer lebih dominan daripada seller dan biasanya ini akan berimpact pada kenaikan harga. Yang perlu kita ingat di Unilever ini adalah penurunan yang terjadi di hari tanggal 28 Oktober di akhir Oktober 2 kali itu menyisakan gap yang cukup lebar Pak. Lebarnya jadi kurang lebih ada gap pertama itu di kisaran 4.750 sampai 4.980. Lalu gap kedua terjadi di 5.080 sampai 5.280. Nah, kita bisa menggunakan gap yang terendah yaitu di kisaran 4.750 sampai
4970 itu menjadi target rebound untuk Unilever. Dan kebetulan di antara level tersebut ada area resisten historis Unilever di 4880. Jadi itu sangat menarik untuk trading on rebound. Oke, 4970 ini target sampai kapan Pak Rio? Kalau 4970 pada dasarnya kalau sentimen Unilever tidak normal seperti sekarang aja, secara teknikal pada dasarnya dalam seminggu 2 minggu sangat memungkinkan untuk tercapai. Baik, dari Unilever Pak Rio, kita ke saham pilihan yang terakhir, yang keempat dari pertambangan batubara, tampaknya Adaro lebih Anda rekomendasikan. Iya, Adaro kita lebih rekomendasikan sell karena pada dasarnya Adaro sudah gagal bertahan di atas support, kurang lebih ya supportnya di level 3.800 support historis yang sekarang akan berpotensi menjadi resisten. Walaupun closingnya di atas 3.800, tapi karakter support yang dijebol biasanya akan terjadi pergerakan plus minus di antara support tersebut. Jadi trader bisa coba pantau. Kalau Adaro ini tidak bisa bertahan di atas 3.800, pada dasarnya ini tendensinya adalah bergerak dalam fase bearish, setidaknya bearish jangka pendek. Secara rekomendasi ini sell-nya lebih ke arah sell on strength atau lebih kepada jual sebagian terlebih dahulu Pak Rio? Kalau kondisi sekarang sell on strength Pak. Oke, di 3830. Apa sebenarnya kekhawatiran ketika sell on strength lebih direkomendasikan untuk Adaro? Tadi Anda sebutkan kalau menembus di bawah level 38, apakah memang peluang untuk Adaro mengalami koreksi lebih dalam lagi cukup terbuka lebar? Betul Pak, jadi kalau dia tidak mampu bertahan di atas 3.800, dia tendensinya adalah bearish. Nah, kita bisa lihat dalam 1, 2, 3, 4 hari terakhir Adaro ini sudah di bawah 3.800, baru hari ini aja dia naik. Ya. Dengan mempertimbangkan resisten yang masih cukup tinggi di level 4.000, yang resisten itu relatif agak berat untuk tercapai, maka sell on strength menjadi strategi untuk Adaro karena Adaro ini kalau turun dia nge-swing. Oke. Jadi manfaatkan swing naiknya dia untuk sell on strength, bukan untuk melakukan pembelian. Mengingat potensinya dinilai oleh banyak kalangan masih cukup oke sampai dengan akhir tahun. Kalau ingin buyback kembali, level berapa yang bisa direkomendasikan untuk Adaro? Untuk buyback bisa dicermati level, sebentar. Untuk buyback yaitu di level 3470 Pak. Oke, cukup jauh agak ya jauh, Pak? agak jauh tapi kalau bisa mencapai level tersebut itu level yang sangat menarik untuk buyback. Baik. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa tadi ada Antam, Inco, kemudian Unilever dan juga Adaro, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Rio, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita sudah sampai di segmen terakhir dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Pak Rio, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas Pak Rio, pertanyaan masih cukup banyak. Saya akan coba sapa terlebih dahulu. Untuk pertanyaan yang pertama ini dari Bapak Sihotang, kali ini dari Medan Pak, Sumatera Utara. Sore Pak, mau nanyakan BBYB mau masuk sebaiknya di harga berapa, target sampai dengan akhir tahun, dan apakah BBYB akan mengalami window dressing atau tidak ini? Baru ingin masuk untuk BBYB secara teknikal direkomendasikan tidak Pak Rio? Ya, jadi kalau kita lihat BBB sudah membuat higher low, maka support ada di 790. Kalau harga mencapai dekat-dekat 790, itu bisa jadi entry point yang menarik, Pak. Dengan target price terdekat, paling tidak sampai dengan akhir tahun, Pak Rio? Oke, target price saya rasa untuk BBB geraknya akan lebih spiky, lebih ringan kalau naik. Maka coba pantau resisten di 1075 sampai 1130 sebagai target awal dulu. Baik. Bank digital lebih cenderung tertekan dalam beberapa waktu terakhir, Pak Rio. Dengan sampai dengan akhir tahun, BBYB masuk ke dalam jaringan atau ruang lingkup Indonesia nanti tidak, Pak? Sepertinya iya, Pak. Jadi kalau kita lihat bank digital seperti Arto, lalu ada BBHI, itu pada dasarnya tendensinya positif, Pak. Baik. Selanjutnya kita beralih ke Bapak Denny, kali ini dari Kendari, Pak Rio. Mau menanyakan saham ESA sudah punya di level 1100 cut loss atau bagaimana dengan posisi di 1100 entry-nya Pak Rio? ESA ya Pak, ESA Surya ya Pak ya? Ya. Sebentar.
Surya Esa Ah, Perkasa. Oke, sorry banget ini saya belum bisa buka grafiknya di trading. Halo Pak Rio. Ya, halo Pak. Ya, terputus Pak. Bisa Sebentar ya Pak diulang ya. kembali untuk Saya, Esa? Sudah ambil posisi di oke, 1100. Hmm. oke. Untuk ESA, sebentar Pak. Ini jaringan saya kayak ada masalah. Ya, data RTI saya juga cukup lama nih Pak perputarannya. Iya. 1100 posisi penutupan Pak Rio. Maksud saya sudah punya di level, entry-nya di 1100. Cut loss atau bagaimana? Sorry. Nampaknya nyangkut ini Pak Rio. Sebentar, saya coba cara lain. Oke, 1100. Jadi resisten ESA itu ada di 1160, support itu di kisaran 1050. Jadi kalau dengan posisi harga di 1100, relatif masih bisa di hold. Jadi selama dia masih di atas 1050 masih boleh simpan. Oke. Selama masih ada di atas 1050, masih direkomendasikan hold untuk ESA. Baik, selanjutnya saya akan coba sapa, ada Bukik dari Bandung. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham BP Pak, belum ambil posisi, bagaimana prospeknya sampai dengan akhir tahun. Kalau tidak salah, di sepanjang perdagangan hari ini, BP tampaknya juga mengalami penguatan yang cukup signifikan Pak Rio. Oke, jadi BP ini pada dasarnya tren turun jangka pendek, tapi jangka panjang masih sideways. Jadi area beli di 130-an plus minus itu menjadi titik entry menarik, tapi ini hanya untuk swing trading dengan area resisten di 150 hingga 155. Tidak disarankan untuk hold sampai dengan akhir tahun Pak? Saat ini belum, swing Oke. trading aja. Baik, ada Bukik di Bandung baru mau ambil BP, direkomendasikan tidak di hold sampai dengan akhir tahun, lebih ke arah swing trading saja dan masih ada potensi ke 155, penutupan hari ini di 140, menguat di 5,26%. Selanjutnya ada Bapak Anggiat dari Bekasi, menanyakan saham Elsa Pak Rio, sudah beli di 400 Pak? Oke, untuk Elsa naiknya tanpa istirahat, jadi akan sangat sehat untuk bisa konsolidasi dulu. Support ada di 370. Kalau kita melihat potensi kenaikan, maka 430 sangat memungkinkan selama tren naik terus terjaga. Di penutupan sesi kedua hari ini, Elsa ditutup koreksi 2,54, meninggalkan level 400-an. Ini pelemahannya masih dalam batas yang wajar, Pak Rio, sehingga level 400 masih direkomendasikan di hold. Betul, sangat wajar, Pak. Oke, selanjutnya tanpa menyebutkan nama dan lokasi, SCMA Pak, sudah ambil posisi di 245? Untuk SCMA pada dasarnya masih dalam range konsolidasi, 245 adalah level entry yang menarik. Selama dia bertahan di atas 235, maka tendensi SCMA itu berpeluang kembali ke level previous size di 270, Pak. Rekomendasinya hold, Pak Rio? Hold, ya. Baik, ada SCMA pemirsa rekomendasikan hold penutupan hari ini atau sudah ambil posisi di 245. Waktu kita cukup terbatas Pak Rio, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain dan kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami dengan kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan esok hari. Pak Rio, terima kasih, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak. Baik, ada Bapak Rio Rizaldi, pemirsa founder Galeri Saham. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.